Fadel Bajideh dan keluarganya. Bukan cuman muka dan badan lo yang gelap. Serumah-rumah lo gelap. Ampun. Lu di rumah tuh ilmu sesat apa gimana sih digelapin, takut banget sama cahaya? Ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bahkan dia juga nggak menyertakan surat sakit. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja masih pura-pura ninja itu. Hukumnya bisa dikenakan. Yang pertama, di mana sih putrinya Nikita Mirzani ini sama cowok pelaku itu si Fadel ya? Iya, Fadel. Sebelumnya di mana mereka? Saya dengar kemarin ada yang bilang di Amerika. Iya, sempat tinggal. Kemudian balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia itu apakah persetujuan orang tuanya atau diketahui orang tuanya? Lo harus penjarain anak itu karena memang ini udah masuk ke eksploitasi anak ya. Apalagi saya dengar ada kasus aborsi ya. Terus ada kasus di mana anaknya itu dikekang, ada pencucian otak juga ya. Itu termasuk ya, walaupun skala kecil ya. Dari Berita 1, Nikita Mirzani klaim temukan video sur yang dijual Fadel Bajideh via media sosial. Baik sahabat sekalian, Fadel Bajideh yang adalah mantan pacar dari Loli Mirzani tidak menghadiri panggilan dari pihak kepolisian untuk klarifikasi terkait laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Banyak pihak yang mengatakan ketidakhadiran Fadel di kantor polisi dikarenakan faktor kesehatan, dan juga pengacaranya Rasman Arif Nestian mengatakan bahwa Fadel Bajideh mengalami sakit sehingga tidak bisa hadir dalam pemanggilan pertama. Namun di beberapa kesempatan lain, secara keceplos ya, Rasman justru menginformasikan bahwa mereka selama ini masih untuk mengumpulkan data dan bukti ya untuk dipertanggungjawabkan di kepolisian nanti. Ini dua hal yang sedikit bertentangan. Satu sisi Rasman mengatakan bahwa Fadel lagi sakit sehingga tidak menghadiri panggilan polisi, namun di satu sisi Rasman pun mengatakan pihak mereka sementara mengumpulkan bukti-bukti. Namun Nikita Mirzani mendapatkan informasi dari beberapa pihak bahwa pada saat pemanggilan tersebut Fadel tidak menghadiri atau tidak memenuhi panggilan polisi. Justru Fadel ditemukan sedang dugem di sebuah kota, yaitu di Tangerang, di sebuah klub. Dan hal ini tentunya memancing emosi dari Nikita Mirzani, dikarenakan ia justru mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Tetapi pihak Nikita Mirzani menyatakan sekalipun ia tidak hadir, pasti proses tetap akan berjalan dan tidak akan ada yang namanya jalur damai. Semua akan diproses sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nikita Mirzani, agar pihak yang telah merusak masa depan anaknya tersebut harus mempertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan. Dan seperti apa ya video-video terkait dengan berita atau informasi ini, mari kita saksikan satu persatu. Fadel Bajideh dan keluarganya. Bukan cuman muka dan badan lo yang gelap. Serumah-rumah lo gelap. Ampun. Lu di rumah tuh ilmu sesat apa gimana sih digelapin, takut banget sama cahaya? Rasman, kata gue lu mendingan gak usah jadi lawyernya lagi, daripada nanti lu pasang ring di jantung. Atau nggak lu mau pilih, mau pasang ring 1, 2, 3 di jantung? Gue kasih penawaran, jangan lama-lama. Lu ngapain sakit hatinya sampai sekarang sama dokter Oki? Gara-gara lu dipecat gak jadi lawyernya Benings Klinik lagi? Kan lu udah banyak lu dapat transferan sama dokter Oki miliaran. Kalau dipecat ya udah, lu jangan kelamaan sakit hatinya, lu kayak bocah, lu tuh udah gede. Ya lu udah bangkotan. Sampai leher lu aja hilang tembolok, lu gak kelihatan, Rasman. Lu jangan sampai gue masukin kakaknya keluarga Fadel Bajideh ya. Nanti lu jadi gembel ya. Udah bagus, pala lu doang yang glowing, walaupun muka lu bopeng. Jangan sampai lu gue masukin kakaknya keluarga Fadel Bajideh ya. Ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Lagi dugem ya? Dia juga nggak menyertakan surat sakit. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan Stres, deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja masih pura-pura ninja itu. Tapi kan masa hukum kan Fani banget juga sempat menantang nih melalui telepon, nanti saat dijemput paksa atau mungkin minggu depan ke Polres akan ketemu nggak sih, bakalan
Ada Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Iya katanya gak menghargai, mempermainkan kata abang kan Niki ini. Iya ya, bikin lama ya prosesnya ya. Harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Tapi agak kesel gak sih kan Niki hari ini gak datang gitu? Udah tahu dia pasti nggak datang, sudah tahu. Sudah tahu. Tapi sudah kuasa juga. hukum minta Fahmi Babit kan laporan yang buat Niki kepolisian ini kan bentuk dari naluri seorang ibu ya, dalam mendapatkan yang terbaik untuk anak itu seperti apa? Ya untuk menjaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain. Berarti yakin Fadel akan masuk penjara ke Niki? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Fadel gimana? Pesan untuk Fadel seperti apa sih? Niki buat Ya segentleman lu aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Jangan Kerja jago di orang press banyak. con. Kalau dia kan pengangguran kan. mungkin bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah lihat aja nanti. Oke kan Niki, terima kasih. Hukumnya bisa Yang dikenakan. pertama, di mana sih putrinya Nikita Mirzani ini sama cowok pelaku itu si Fadel ya? Iya, Fadel. Sebelumnya di mana mereka? Saya dengar kemarin ada yang bilang di Amerika. Iya, sempat tinggal. UK. Kemudian Di UK. balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia itu apakah persetujuan orang tuanya atau diketahui orang tuanya? Kalau tidak diketahui berarti kemana dia? Di rumah siapa? Nah, kemudian ditanya apakah benar dia ada mengandung anak? Dan sekarang di mana? Kalau misalnya ada, berarti sudah hilang, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya provocatus criminalis. Berarti dia dijerat, suaminya dijerat atau pacarnya dijerat, termasuk dokternya dan tugas-tugas klinisnya harus dijerat semua. Nah, kemudian kalau terjadi seperti itu, hukumannya minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Karena itu masuk pada kategori rencana. Karena dia berhak untuk hidup. Tapi diakhiri hidupnya oleh ibunya. Karena walaupun dia masih gadis, tapi itu adalah ibunya. Tapi ibunya tidak bertanggung jawab, maka diakhiri. Jadi Nikita Mirzani, kita benar-benar salut sama dia karena dia berani melaporkan. Berarti langkah dia sudah tepat ya, Bang, Sudah melaporkan atas dugaan Iya. kejahatan pada anak di bawah umur seperti itu ya, Bang ya. Karena anak itu kan berhak hidup. Kenapa diakhiri hidupnya? Di akhir ya. Dan anak itu kan masih di bawah umur. Nikita Mirzani ya. Kalau nggak salah 16 umurnya. Nah, sedangkan Fadel sudah 18 sampai 19 itu. Nah, itu juga sebenarnya masih di bawah umur, tapi itu sudah bisa itu diproses kalau benar-benar dia hamil dan anaknya itu di mana Hilangin. dan yang dokter-dokter yang mengawal petugas-petugas klinisnya juga bisa dijerat secara hukum. Hai, masih bersama saya Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Anda tahu ya bahwa Nikita Mirzani telah melaporkan Fadel Bajideh terkait dengan persoalan anak di bawah umur. Saya bertanya-tanya sebenarnya, kenapa Nikita Mirzani baru sekarang ini melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara persoalan ini sebenarnya Nikita Mirzani sudah tahu nih perjalanannya putrinya ketika pulang ke Indonesia. Kenapa kok baru dilaporkan? Bukan dulu-dulu dicegah gitu. Saya akan tayangkan
pernyataan dari Fadel Bajideh. Dari pernyataan ini Anda akan paham mengapa Nikita Mirzani baru melaporkan kasus ini ke polisi. Mari kita simak pernyataan itu bersama. Dan gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian, SM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Nanti kan ya? Buktinya apa? Mungkin ini DM-nya NM ke kamu ya. Juli 2023. Saya cuma mau tanya, kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke, saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari, pikirkan lagi ya, katanya. Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang, iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, coba pikir sendiri. Jangan belagak, bego. Bisa nggak? Si gue jawab, Fadel nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya MM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante gitu. Anak saya masih di bawah umur, kamu pos tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Gak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai. Anda mau apa ya? Seperti itu panjang. Ya. Nah, baru tahu kan ya? Baru tahu. Ini persoalan anak di bawah umur. Loli sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, anak ini bisa saja peristiwa ini dilaporkan. Tapi ternyata Nikita Mirzani punya strategi. Kalau melaporkan anak di bawah umur dengan anak di bawah umur nggak begitu ini ya. Tapi ini pas ya. Ketika Fadel usianya masuk dalam kategori dewasa, barulah Nikita Mirzani, kalau saya lihat cerita ini ya, melaporkan. Ya agar mendapatkan pelajaran gitu. Ya mungkin teman-teman juga mungkin sependapat. Ada juga yang mungkin tidak sependapat, nggak apa-apa. Tapi bagi saya melihatnya di sini. Ketika ini tadi ada pengakuan bahwa Fadel Bajideh juga masih di bawah 18 tahun. Pada saat itu kita belum reaksi tentang ini gitu. Iya. Nah ketika Fadel Bajideh sudah berusia lebih dari 18 tahun. Barulah dilaporkan. Ini salah satu strategi kecerdasan Nikita Mirzani dalam menindaklanjuti terkait dengan anak di bawah umur. Saya baru tahu. Wow. Ini butuh kesabaran yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini baru saya urut-urutkan sendiri teman-teman. Kenapa kok baru sekarang Nikita Mirzani melaporkan? Karena kalau dilaporkan tahun lalu, si pria ini, si Fadel Bajideh ini masih juga di bawah umur teman-teman.
Itu ya kira-kira ya. Mungkin itu pertimbangannya. Oh, cerdas sekali ini kita Mirjani. Ya salut ya. Ya itu baru perkiraan saya teman-teman. Ya tapi Nikita Mirjani. Saat ini saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan berjumlah 13 orang. Salah satunya adalah anak seorang aktor yang merupakan sahabat LM sehingga tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi. Bahkan kuasa hukum NM menekankan agar pihak VAB tidak perlu banyak bicara lagi untuk menutupi perbuatannya. Karena VAB akan disangkakan pasal berlapis yang sulit untuk dibela. Artinya ketika nanti pihak terlapor ingin meminta itu gimana Bang? Mimpi. Jadi mustahil. Jadi lebih baik fokus saja persiapkan dirinya menghadapi permasalahan ini karena kami melampirkan bukti-bukti berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan bukti saksi dan berdasarkan visum dan itu menjadi haknya daripada penyidik visumnya. Siapkan diri saja. Nggak perlu terlalu bermimpi dengan hal-hal yang sudah tidak masuk akal. Jadi jangan samakan perkara harta benda dengan perkara ini. Ini perkara terkait dengan seseorang anak kecil yang belum dewasa menurut hukum dan ini adalah anaknya Nikita Mirjani. Saya yakin Nikita menutup pintu hal-hal yang terkait dengan tersebut karena tidak mungkin mengembalikan dalam keadaan seperti semula sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Saja bahwa ya saya cuma mama saya sebagai pendapat mama saya ya sebagai anaknya dia yang paling pertama gitu kan. Saya juga punya adik-adik saya masih kecil, masih di bawah umur, jadi kan saya tidak mungkin mengasih tahu kan mereka bahwa mama saya lagi kayak gini kan nggak mungkin ya. Saya sebagai kakak harus menjagai adik-adik saya gitu kan karena emang kewajiban saya untuk menjaga adik-adik saya karena saya anak umur pertama ya. Menurut saya cuma ingin keadilan sih, cuma hanya ingin keadilan dan tolong kalau misalnya saya bisa mohon, saya mohon ke semuanya, ke bapak-bapak presiden kalau bisa. Pokoknya ke semuanya saya cuma ingin keadilan buat mama saya karena apa ya? Karena dia cuma hanya seorang ibu gitu, seorang ibu yang mempunyai 3 anak dan masih anak-anaknya juga masih ada yang kecil, nggak besar semua ya. Jadi tolong. Dari Berita 1, Nikita Mirjani klaim temukan video sur yang dijual Fadel Bajideh via media sosial. Waduh. Ini di laptop Laura. Kalau di laptop Laura artinya Oke, Jakarta, Berita 1.com. Selebritas Nikita Mirjani memberikan pernyataan mengejutkan tentang putrinya, Laura Mezani Naseru Asri, atau dikenal dengan nama Loli, dengan kekasihnya Fadel Bajideh. Nikita Mirjani menyebut telah menemukan video sur. Terlalu kurang ajar ya. Oh, video itu beda lagi laporannya. Jadi nanti akan dilaporkan lagi yang terpisah, ungkap Nikita Mirjani. Silakan Anda mencari itu, browsing saja ini, ya browsing saja ini. Ini artinya akan ada 1, pornografi. Undang-undangnya nomor 44 tahun 2008. Pornografi. Karena disebarkan melalui media sosial, dijual melalui media sosial, artinya melalui teknologi digital, artinya juga melanggar undang-undang ITE. Silakan cari pasal 27 ayat 1 ya, jangan
Artinya diberikan surat dan perintah membawa. Hukuman tindak pidana aborsi cuma maksimum 5 tahun. Sementara di lain pihak hukuman untuk dengan cewek di bawah umur hukumannya maksimum 15 tahun. Jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya ini yang terjadi. Ya karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Hadapi di pasal 15 tahun. Ya, itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu yang tahu uang judul ya. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024 Maret. Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia mentransfer 63 juta kita transfer keluar, kita terima 63 juta, kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C 50 juta. Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu tuh maksudnya apa. Keluar masuk seperti itu yang lebih paham mungkin Loli sama C. Karena dari kita cuma via kayak perantara lah, titip. Kabar mengejutkan datang lagi dari Fadel di Betiga Aja. Ada salah satu netizen yang ngumumin bahwa si Fadel ini tuh sedang lagi merenovasi rumahnya. Jadi tuh netizen ini tuh dia tuh sedang nge-record pembangunan rumahnya Fadel. Setelah beberapa waktu belakangan ini banyak yang penasaran nih, apa mendorong perubahan mendadak ini nih? Apakah Fadel ingin memberikan nuansa baru setelah drama yang melibatkan dirinya, atau mungkin ada alasan lain yang lebih mendalam? Momen renovasi ini menjadi sorotan yang dibagikan salah satu netizen yang ngevideoin rumahnya Fadel. Sementara beberapa penggemar menyemangati Fadel untuk membuat rumahnya jadi lebih nyaman. Ada juga netizen yang skeptis dan bertanya-tanya, apakah ini hanya isu untuk menutupi isu-isu lain? Coba dong, gue pengen tahu pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang renovasi rumahnya ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Datang di mana Pak? Mana nih satu-satu? Padahal yang gak jadi datang hari ini di mana Pak? Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bahkan dia juga gak menyatakan surat sakit. Ya biasa lah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja masih pura-pura ninja itu. Nah, tapi kan melakukan gantikan panglima dia sempat menantang nih melalui telepon. Nanti saat paksa atau mungkin minggu depan ke Polres akan ketemu nggak sih bakalan ada? Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Dia katanya nggak menghargai
mempermainkan kata abang kan ini. Iya ya, bikin lama ya prosesnya. Harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Tapi agak kesel gak sih kan Niki hari ini gak datang gitu? Udah tahu dia pasti nggak datang, udah tahu. Tapi abang juga minta Fahmi Wamid kan laporan yang buat Niki kepolisian ini kan bentuk dari naluri seorang ibu ya, dalam mendapatkan yang terbaik untuk anak itu seperti apa? Ya untuk menjaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar, jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu, jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain. Berarti yakin Fadel akan masuk penjara ini? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Fadel gimana? Pesan untuk Fadel seperti apa sih? Ya segentleman lu aja lah, datang lah, jangan ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Mungkin bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah lihat aja nanti. Oke, Kita lo harus penjarain anak itu karena memang ini udah masuk ke eksploitasi anak ya. Apalagi saya dengar ada kasus abdi ya. Terus ada kasus di mana anaknya itu dikekang, ada pencucian otak juga ya. Itu termasuk ya walaupun skala kecil ya. Dan sampai si Loli itu maki-maki emaknya, itu emak kandung yang melahirkan dia. Yang kita tahu bahwa seorang wanita melahirkan seorang anak itu sampai dijahit 15 cm itu ya. Sampai 15 jahitan itu ya, 15 cm itu cobek. Jadi memang gak ada alasan seorang ibu harus melakukan itu. Jemput anak lu, amankan, dan sekarang tugas kita adalah melatih mental anaknya untuk menjadi lebih baik, agar lebih legowo, agar lebih smart, dan agar bisa merupakan masa lalu, agar si Loli ini tidak depresi nantinya gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang mengalami depresi sampai ke psikiater bolak-balik gara-gara kasus seperti ini, cuman tidak terkuat. Jadi ini sangat bagus sebagai buat contoh untuk masyarakat-masyarakat mungkin di kampung-kampung yang punya masalah seperti ini, tapi untuk melapor ke polisi mereka malu, atau mereka tidak pede, atau mereka ingin melaporkan ke Komnas Anak tapi mereka tidak punya link. Nah, Nikita Mirzani pendobrak kita. Jadi ya memang apa yang dilakukan Nikita, gue support banget gitu. Gak ada yang harus disalahkan dari seorang Nikita Mirzani ya. Kalau dia salah pasti akan gue hujat, pasti akan gue kata-katain, dengan lantang akan gue bongkar ini itu. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani tidak ada aib yang ditutupi, tidak ada kemunafikan yang dia jaga dalam dirinya. Semua dia lontarkan dengan jujur, dan ini sangat baik buat masyarakat di Indonesia sebagai contoh. Jadi Nikita lo harus penjarakan seseorang yang membuat anak lu seperti itu ya. Kalau sampai Nikita tidak memenjarakan anak laki-laki itu, gue bersumpah akan membuang kemaluan gue di Thailand. Camkan itu. Allah itu munafik aja itu. Itu menutupi jati diri yang dia tahu dia bersalah begitu. Gue kan pernah seumuran dia. Gue pernah melewati masa-masa muda, zaman baru tamat SMA, masa-masa labil. Itu zaman-zaman gue 10-15 tahun lalu. Jadi gue begitu-gitu mah udah lewat. Jadi cinta-cinta monyet, cinta-cinta yang cuman ini gue loh punya pacar seorang anak dari konten kreator huru hara seperti Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Nah itu cuman pansos gitu loh, pansos. Apalagi katanya si cowok ini banyak DM-in orang ya untuk cari muka supaya namanya naik di entertain gitu. Sekarang kan di entertain kalau nggak pansos nggak naik, itu hukumnya. Sebenarnya pansos itu wajar aja sih. Cuman kalau sampai nge-brand wash anak perempuan orang ya, ini ibarat kata nih adik gue yang gituin ya, nggak bisa, harus diusut ya. Apalagi ini buktinya udah kuat sampai ke Komnas Anak juga udah. Terus dokumentasi udah dilengkapi oleh Nikita, dan saya tahu seorang Nikita itu bukan orang yang stupid untuk melakukan sesuatu. Dia sama tuh kayak gue, sebelum melakukan sesuatu dia udah tahu ke depannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan persyaratan-persyaratan yang harus dicukupi seperti apa. Ya, kalau kayak gue ya, udah urusan polisi 15 kali, itu udah tahu. Lu lapor polisi buat apa sih? Gitu. Jadi bumerang nggak buat lu? Kalau jadi buat bumerang, ngapain lu laporin? Nah, maka dari itu kenapa nih kita dengan PD-nya dia melaporkan ini, dan gue yakin bakal masuk penjara ya kalau ngelihat kasusnya. Kalau tadi kasusnya receh, pencemaran nama baik, kayak si Torik ngelaporin orang, kayak si Atang ngelaporin orang pencemaran nama baik, alah itu mah kasus-kasus anak TK ya, kasus-kasus yang nggak penting, itu pasal-pasal karet. Nah ya itu nggak masuk.
Ini kan kasusnya udah masalah sampai ke Komnas Anak, masalahnya sampai nge-brainwash, masalahnya udah sampai aborsi, masalahnya sampai UU kesehatan. Itu pasti masuk, dijamin 1000%, nggak kurang sedikit pun 0,01%. Jadi pasti masuk ini. Jadi nggak ada alasan, percuma si cowoknya ini. Gue malas ya nyebut nama cowoknya, soalnya bukan artis ya. Sorry bro, you are not my level bro ya. Pasti keluarga nonton gue juga nih. Nah jadi buat gue ya nggak ada gunanya untuk membayar pengacara semahal apapun. Kalau bukti dari pelapor udah kuat, udah pasti masuk. Karena pihak kepolisian itu kan gitu. Lo punya duit tapi nggak ada bukti, ya lo nggak bisa masuk. Lo nggak punya duit tapi lo punya bukti, lo bisa masuk. Gitu. Hukumnya kan seperti itu. Semuanya tidak bisa dipaksakan. Polisi juga adalah orang yang pintar dan sudah berpendidikan. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang apa konsekuensi terhadap mata pencarian dan jabatan mereka. Mereka tidak akan membodoh-bodohin diri mereka. Jadi pasti polisi udah tahu, oh ini nggak akan gue duitin gitu. Karena oknum-oknum pun kan ada beberapa oknum yang kalau laporan nggak jalan, kalau misalnya laporan nggak ada duit, loh itu hanya pemikiran orang-orang yang tidak mengerti. Tidak semuanya polisi seperti itu. Oknum pun kalau mau dia memainkan duit, buktinya harus kuat. Nggak bisa dia mengada-adakan. No, itu nggak nyambung dengan kasusnya. Kasusnya ini kan udah UU kesehatan. Nah nanti yang bisa menjerat itu ya kasus UU kesehatannya itu. Bukan masalah karena cinta, suka sama suka. Itu di luar dari laporan. Kalau polisi itu apa yang dilaporkan itu yang ditanya. Nggak bisa dia melenceng ke sana, melenceng ke sini tuh nggak bisa. Sama kayak gue nih ngelaporin A, tapi yang terlapor jawabnya B, C, D, E. Enggak, polisi pasti, gue ada pengalaman, pasti polisi jawabnya begini. Lu kalau nggak ditanya, lu kalau nggak ada berhubungan, jangan lu sangka, jangan lu jawab. Ini yang ditanya, itu yang lu jawab. Kalau nggak ditanya, lu jangan jawab. Keluarga Fadel Bajide terancam hukuman 9 bulan penjara. Jadi guys, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 221 Ayat 1 yang ke-1 berbunyi, menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan bisa dipidana 9 bulan penjara loh guys. Kita ketahui bersama hari Jumat kemarin Fadel tidak bisa memenuhi panggilan dari Polres Jakarta Selatan dengan beralasan sakit. Dan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apabila itu tidak terbukti, keluarga Fadel bisa kena hukuman 9 bulan penjara. Saudara Fadel, kalau memang Anda tidak melakukan kesalahan, lebih baik Anda harusnya datang agar proses ini bisa berjalan dengan cepat. Dan kita juga berdoa ya guys untuk orang tua korban, yaitu Nikita Mirzani, bisa mendapatkan keadilan, serta korban yaitu Adinda Laura bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia. Kim Hout secara mengejutkan datang membawa kabar bahwa ia telah mengetahui dalang di balik kenakalan Loli. Meski tak menyebutkan secara langsung sosok tersebut, Kim Hout memberikan beberapa clue atau ciri-ciri sosok yang diduga telah mencuci otak Loli. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 clue baru Kim Hout spill ciri-ciri sosok yang diduga jadi dalang kenakalan Loli. Versi Cumi Top 5, Kim Hout mengungkapkan bahwa sosok wanita yang dimaksud sebelumnya juga merupakan ex-sahabat Nikita Mirzani, alias pernah berhubungan sangat dekat dengan Nikita Mirzani. Tapi begini ya Del, saran aja nih, Bu jadi laki-laki itu antara perkataan dan tindakan tuh lurus. Kemarin siapa yo yang bilang, wah selama sama gue di Jakarta aman, nggak akan ada berani yang nyenggol. Berarti lu kan orang hebat ya dugaannya ya. Ya kalau memang orang hebat, apapun panggilannya, dipanggil oleh siapapun, orang hebat atau jagoan itu datang aja dulu. Perkara resiko belakangan. Kalau gue putus, kalian semua di prank sama gue.
Itu yang buat gue lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gue itu. Jangan adu ide sama gue. Jangan adu otak sama gue. Karena di sini gue konten kreator. Gitu. Dah itu aja. Gimana? Lu mau jadi pacar gua enggak? Ya mau-mau aja sih. Asal lu nurut sama gua. Nurut gimana maksudnya? Bantuin gua bayar cicilan. Cicilan gua banyak banget. Cicilan panci, dandang, bas, Mario. Oh sih, udah gitu doang. Ya. Padel, kata gue mah daripada lu cari pembelaan sana sini, mending lu kabur aja sana ke kota Saranjana, sana lo jadi ketua RT di sana. Kalian tahu nggak kota Saranjana? Bakalan jadi jin Saranjana aja lu, Fadel.